Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, salam harmoni. Mohon izin, pada kali ini saya akan presentasikan artikel saya berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 pada kelompok nelayan tradisional Segara Gunung di Desa Pemaron. Ya, jadi hal ini terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Saya mulai dari pendahuluan, di mana yang maksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disebut dengan K3, ini merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat tertinggi dari keselamatan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi pekerja. Nah, dalam hal tersebut, di sini juga terkait dengan upaya pencegahan masalah kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja dan juga upaya perlindungan pekerja dari risiko pekerjaannya karena faktor-faktor yang merugikan keselamatan dan kesehatan kerja. Kita ketahui bersama bahwa profesi nelayan memiliki segudang risiko bahaya yang sangat besar dalam mereka menjalankan aktivitasnya di laut. Salah satunya yaitu cuaca buruk yang kita ketahui juga eh, tidak bisa diprediksi kapan cuaca itu akan baik, kapan buruk. Nah, ini seringkali menimbulkan gelombang laut yang tinggi, sehingga kapal ataupun perahu nelayan akan oleng, bahkan bisa tenggelam. Nah, hal tersebut diperparah lagi dari kebanyakan kapal nelayan di Indonesia ini tidak memperhatikan aspek keselamatan, di mana seringkali nelayan tidak membawa alat keselamatan ketika melaut. Nah, di samping masalah keselamatan, di sini juga nelayan tersebut sangat rentan terhadap masalah-masalah kesehatan akibat pekerjaannya tersebut. Contohnya di sini yaitu nyeri sendi, kemudian gangguan pendengaran ringan sampai ketulian ya akibat mesin, kemudian ada baru trauma ya karena penyelam ke dalam laut, nah itu menimbulkan baru trauma, juga bisa menimbulkan kelainan dekopresi, kemudian kurang gizi, kelainan kulit. Nah, ini kelainan kulit akibat terpapar sinar matahari yang lama, serta juga sinar tersebut bisa menimbulkan kelainan mata. Nah, berdasarkan atas kondisi tersebut, mestinya di sini nelayan tradisional itu layak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari hasil observasi ataupun wawancara terhadap nelayan yang ada di Desa Pemaron, kami dapatkan bahwa nelayan tersebut masih menggunakan perahu yang tidak dilengkapi dengan peralatan K3. Di samping hal tersebut, nelayan juga belum sepenuhnya memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut. Sehingga di sini memang mereka sangat minim pengetahuannya dan pemahamannya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, berdasarkan hal tersebut, di sini sangat perlu diadakan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi nelayan tradisional di Desa Pemaron. Dalam metode pelaksanaan di sini ya dilakukan pelatihan tersebut di awal yaitu berupa sosialisasi, kemudian kita lakukan demonstrasi, dan kemudian lakukan praktek. Kemudian dalam tahap-tahapan pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan perencanaan baik waktu, tempat, kemudian sifat pesertanya, kemudian pelaksanaannya berupa penjajakan, sosialisasi, kemudian baru dilakukan pelatihan dan juga pendampingan. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi terhadap pengetahuan dan keterampilan mereka, serta partisipasi mereka pada saat melakukan pelatihan. Nah, hasil yang diperoleh yaitu telah dilaksanakan pelatihan pada hari Selasa 19 Juli 2022 di Balai Pertemuan KUB Segara Gunung Desa Pemaron. Ini merupakan kelompok usaha bersama KUB, yaitu kelompok nelayan tradisional.
Nah, dalam pelatihan tersebut ini dipandu oleh mahasiswa dan materinya dipaparkan dan didemonstrasikan oleh tim P2M, di mana di sana tim P2M menyampaikan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara umum dan kemudian secara spesifik terhadap keselamatan kerja dan kesehatan kerja bagi para nelayan, serta melakukan demonstrasi dan praktek terhadap pertolongan pertama saat terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Hasil yang lain itu kegiatan ini telah berjalan dengan baik, di mana terlihat dari terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk di sini yaitu risiko bahaya dalam pekerjaan sebagai nelayan, baik fisik, kimia, biologis, maupun psikososial, serta upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk melakukan pengendalian, serta pertolongan pertama yang terjadi, pertolongan pertama yang diperlukan pada saat terjadinya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Hasil yang lain juga di sini terlihat bahwa peserta sangat aktif untuk melakukan diskusi. Peserta sangat antusias untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka selama menjalankan pekerjaannya sebagai nelayan. Mereka banyak menanyakan hal-hal terkait ketidakpahaman mereka apabila misalnya di laut menemukan mengalami luka, apa yang mereka harus lakukan, luka terbuka, banyak darah, dan tidak ada apa-apa yang bisa mereka pakai untuk melakukan pertolongan. Nah, itu banyak mereka diskusikan. Kemudian juga pengalaman mereka ketika menemukan adanya orang yang terapung, mereka takut untuk melakukan pertolongan karena takut orang itu sudah meninggal gitu ya, sehingga di sini mereka takut jangan sampai dituduh melakukan pembunuhan. Nah, itu juga hal-hal yang mereka belum pahami juga. Nah, ini terlihat bahwa peserta aktif untuk melakukan diskusi dan juga sangat antusias untuk mendengarkan apa yang dipaparkan oleh pemateri. Kemudian kita lanjutkan dari pembahasan. Jadi pekerjaan sebagai nelayan itu memang memiliki berbagai risiko bahaya. Nah, berbagai risiko bahaya itu memang harus diidentifikasi apa-apa saja yang mungkin terjadi dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan dan kemudian dilakukan penilaian. Nah, apabila hal itu sudah dilakukan, sudah diidentifikasi bahaya, kan penilaian. Nah, di sini harus dilakukan upaya pengendalian untuk menurunkan tingkat risiko bahayanya sampai ke tingkat yang aman. Nah, dalam pengendalian risiko tersebut, ini merupakan sebuah hierarki dari tingkat tertinggi, ya. Pada gambar terlihat ada eliminasi, kemudian substitusi, perancangan, kemudian administrasi, dan terakhir adalah APD. Nah, ini merupakan sebuah hierarki. Jadi tadi telah disebutkan bahwa hierarki itu berupa eliminasi, substitusi, perancangan administrasi, dan alat pelindung diri atau APD. Hal itu dilakukan berurutan sampai dengan tingkat resiko atau bahayanya berkurang menuju titik yang aman. Jadi di sana terlihat bahwa eliminasi memiliki tingkat keefektifan, kehandalan, dan proteksi yang tertinggi. Dan pada urutan hierarki setelahnya, maka tingkat keefektifan dan kehandalan serta proteksi akan semakin menurun. Nah, pada nelayan, pengendalian risiko bahaya dapat dilakukan berupa apa? Pertama, tidak melaut apabila diketahui terjadi cuaca buruk. Memang agak sulit di sini karena mereka terkait dengan masalah ekonomi. Namun itu harus mereka lakukan agar tidak mengancam nyawa mereka. Kemudian yang kedua, menggunakan perahu yang dilengkapi dengan peralatan keselamatan, ya, berupa pelampung penolong, dilengkapi dengan jaket penolong, kemudian ada lampu cerlang,
ya ada buket di truk, kemudian ada tali ikat ke kapal, kemudian ada dayung, kompas, peta laut, FM radio, pemadam kebakaran, ya, GPS, ya, untuk mengetahui posisi mereka. Kemudian juga radio VHF, ya, dan bila perlu mereka harus membawa juga mobile phone. Di samping hal tersebut, yang ketiga yang perlu mereka eh, tingkatkan yaitu kemampuan dalam menghadapi bahaya. Ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Jadi kemampuan nelayan dalam menghadapi bahaya. Sehingga di sini memang pendidikan dan pelatihan terhadap nelayan ini merupakan salah satu upaya pengendalian resiko bahaya tersebut. Kemudian penutup, jadi kegiatan ini telah berjalan dengan baik yang terlihat dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman nelayan tradisional tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian yang kedua, telah terjadi peningkatan keterampilan nelayan tradisional untuk melakukan langkah-langkah dalam mencari bantuan, kemudian melakukan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan, serta penyakit akibat aktivitasnya sebagai nelayan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.